Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Allahumma alhamdulillahirabbil alamin dan berselawat kepada Nabi Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali kita dipertemukan kembali, diperjumpakan kembali Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia ini, majelis Teras Hijrah, di mana Teras Hijrah atau majelis Teras Hijrah ini kita laksanakan setiap pekannya. Dan kali ini kembali kita datangkan pemateri dari pemateri yang lalu juga, yaitu Ustaz Syahril Bukhari. Dan sebelum materi disampaikan, terlebih dahulu kami selaku host menyampaikan beberapa hal. Di antaranya itu kajian ini akan dibagi menjadi 3 sesi. Yang pertama, sesi pemaparan materi yang akan disampaikan oleh guru kita. Yang kedua, dialog interaktif. Dan yang terakhir, closing statement sekaligus ditutup dengan doa. Sebelum saya serahkan kepada pemateri, terlebih dahulu juga kami sampaikan bahwa pada saat materi disampaikan, mohon kiranya kita sebagai penyimak agar menghindari hal-hal yang bisa mengalihkan konsentrasi kita, seperti alat smartphone atau yang lainnya. Mohon untuk dihindarkan dulu agar lebih fokus atau lebih konsentrasi menyimak apa yang disampaikan oleh guru kita. Baik, tanpa memperpanjang lebar lagi, langsung saja kami serahkan kepada Ustaz Syahril untuk menyampaikan materinya. Fadhol maskur. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, terus kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Rabbul Alamin yang telah menciptakan alam semesta, manusia dan kehidupan ini. Dan di balik ketiga unsur itu, sebelum dan sesudah kehidupan dunia, Dialah Allah yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya di alam semesta ini. Karena itu terus senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga beliau, generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa istiqamah memegang teguh dinul Islam, menggigit dengan gigi geraham sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita semua istiqamah sampai akhir hayat kita, sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Majelis Teras Hijrah, ikhwani fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita melanjutkan pembahasan kita di minggu yang lalu, tetapi pembahasan kali ini akan lebih memfokuskan pada pembahasan tentang ikhlas. Tentu kita memahami bahwa setiap kita akan senantiasa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap kita
akan mempertanggungjawabkan setiap amal-amal yang kita lakukan di dunia. Karenanya di antara salah satu amalan yang kita lakukan dan yang sedang berlangsung hari ini atau malam ini adalah kita menghadiri majelis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa saja yang menempuh sebuah jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya menuju surga. Di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam menggunakan dengan kata tariqan. Tariqan itu adalah bentuk nakirah. Artinya dia tidak definitif. Dan itu menunjukkan bahwa jalan apa saja dalam rangka meraih ilmu, maka dia masuk dalam kategori hadis tersebut. Di antaranya kita berada di majelis ini, kemudian mungkin kita membaca buku yang ditulis oleh para ulama, atau misalnya kita menonton televisi atau mungkin YouTube. Di sana ada para masyayikh, para muballigh yang menjelaskan tentang Islam. Kemudian kita menyimak, maka ini juga masuk dalam kategori tariqan, jalan untuk menuntut ilmu. Dan ketahuilah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadis itu sebenarnya panjang. Hadis itu panjang. Dan salah satu potongan hadis itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna talabal ilmi yastaghfirullahu minas sama'i wal ardi hatta hitani fil ma." Sesungguhnya para penuntut ilmu itu mereka dimintakan ampun dari seluruh penduduk bumi dan langit. Ya. Minas sama'i wal ardi, langit dan bumi. Di langit ada para malaikat, di bumi ada setiap ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan hatta hitani fil ma, sampai ikan-ikan yang ada di dalam air memintakan ampun kepada para penuntut ilmu. Dan inilah keutamaan salah satu amalan ketika kita menuntut ilmu. Karena itu, ikhwani fiddin, a'azzanillahu wa iyyakum, kita akan membahas satu perkara yang kalau para ulama menyebutnya itu amalan mustahil, ya. Sebagaimana Yusuf bin Asbat, beliau adalah muridnya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Dan beliau ini dikuatkan oleh Yahya bin Ma'in, disikohkan oleh Yahya bin Ma'in. Beliau pernah mengatakan, tidaklah, kata beliau, hasabtu, tidaklah aku menghitung diriku, li nafsi illa zahara, aku melihat diriku kecuali aku melihatnya, kata beliau, mura'in khalis, maka setiap amal yang aku lakukan tidak ikhlas. Ini ulama yang ngomong, ya. Tidaklah aku melihat diriku ketika aku beramal soleh, aku dalam keadaan ikhlas. Kenapa? Berat, ikhlas itu berat, sebagaimana saya menyampaikannya. Karenanya para ulama mengatakan a'malul ikhlas fahuwal aziz. Ikhlas itu berat, ya. Saking beratnya ikhlas, para ulama itu menyatakan mustahil dilakukan. Padahal
sebenarnya setiap amalan yang kita lakukan, setiap syariat yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada hamba-hambanya, itu sebenarnya bukan sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan. Tidak mungkin Allah turunkan syariat kemudian itu tidak bisa diamalkan. Tetapi perkataan para ulama itu menunjukkan apa? Betapa beratnya amalan ikhlas tersebut. Ikhlas itu berat, ya. Sampai disebutkan sebagai amalan mustahil. Allahu Akbar. Karenanya saya ingin mengatakan bahwa yang berbicara di sini tidak lebih ikhlas dari yang mendengarkan. Karena kita ini sama, ya. Dan setiap hati kita dibatasi kata Allah. Wa annallaha i'lamu annallaha lahulu bainal mar'i wa qalbi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu membatasi manusia dengan hatinya. Artinya kita sama semua. Ya. Dan ujiannya sama. Bisa jadi kita tidak ikhlas dalam setiap amalan-amalan yang kita lakukan. Karena ini berat. Ya. Sampai para ulama menyebutkan ini amalan mustahil. Padahal sebenarnya tidak ada yang mustahil ketika Allah turunkan syariat untuk bisa diamalkan. Kalau berat iya, ya. Kalau berat iya, dan sulit iya, tetapi tidak mustahil, ya. Karenanya, sebagaimana saya sampaikan bahwa saya berbicara di sini bukan saya mengklaim saya paling ikhlas dari yang mendengarkan, tetapi sebagai bagian dari kami mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya kita semua berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, yang senantiasa saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Maka inilah yang kita lakukan. Kita saling memberikan tausiah, kita saling memberikan nasihat satu dengan yang lain agar senantiasa menguatkan kita. Menguatkan yang berbicara, karena yang berbicara lebih dekat telinganya yang mendengarkan, dan setelah itu barulah jamaah sekalian, barulah ikhwan sekalian. Ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Karenanya kunci agar kita bisa ikhlas, maka yang pertama yang harus kita tanamkan dalam diri kita, kita harus merenungkan kejadian orang-orang yang ketika dia tidak ikhlas di yaumul akhir kelak. Jadi kita renungkan orang-orang yang di akhirat kelak, bagaimana nasib mereka ketika mereka beramal di dunia tidak ikhlas. Allah Subhanahu wa taala akan membongkar aib kita. Allah Subhanahu wa taala akan membongkar tujuan busuk kita ketika kita beramal. Aibnya kita yang kita sembunyikan itu dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul akhir kelak. Bayangkan, dibongkarnya itu bukan 10 orang yang menyaksikan, miliaran manusia. 10 orang saja tahu aib kita, itu kita malu luar biasa. Bagaimana dengan ketika Allah membongkar aib kita di hari kiamat kelak, di hari akhirat kelak, di hari di mana manusia ditimbang amal-amal mereka. Karenanya renungkanlah bahwa bagaimana nasib orang-orang yang tidak ikhlas ketika mereka di yaumul akhir kelak. Nabi SAW bersabda,
man sama Allahu bih, wa man yura'illahi bih. Siapa yang ingin beramal kemudian disebut-sebut oleh manusia, dipuji-puji oleh manusia, maka Allah akan bongkar di hari kiamat kelak. Siapa saja manusia yang ketika dia beramal supaya dilihat orang, supaya dia riya, dilihat amalannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan bongkar di hari kiamat kelak. Niat-niat busuk kita itu akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya jamaah sekalian, renungkanlah hadis ini. Bagaimana nasib orang-orang di akhirat kelak ketika amal-amal mereka yang tidak ikhlas itu dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kan senang dipuji, ya kan? Kita ini siapa yang tidak senang dipuji? Ya. Ya sudah, itu fitrah, ya. Kita senang dipuji. Ada yang tidak senang dipuji di sini? Ya. Semua kita pasti senang dipuji. Ya. Misalnya ada istri kita, dia bilang, "Ih, Abi ganteng." Kemudian kita bilang, jaga mulutmu ya, jangan bicara begitu. Adakah seperti itu? Tidak. Kita akan berbunga-bunga hati kita ketika kita dipuji, ya. Dan itu fitrah, ya. Karenanya persoalan ini amat sangat berat ketika ini dipraktekkan dalam kondisi amal soleh manusia. Ini luar biasa, ya. Berat, ya. Sampai-sampai Imam Ahmad tidak mengklaim dirinya ikhlas. Ini ulama besar, dia menghafal 1 juta hadis. Orang yang hafal 1 juta hadis itu tidak ujuk-ujuk dia bisa hafal 1 juta hadis, ya. Dia belajar, dia menghafal malam siang, ya. Itu tidak gampang sampai dia bisa menghafal 1 juta hadis. Dan dia memiliki ilmu, ya. Tetapi perhatikan, dia tidak mengklaim dirinya ikhlas. Ini ulama, ya. Ini ulama. Bagaimana dengan kita, ya? Para ulama yang begitu luar biasa, mereka sangat takut dengan amalan-amalan mereka, sementara kita tenang-tenang saja. Nauzubillah. Karenanya, ikhwani fiddin, a'azanillahu wa iyyakum, maka perhatikanlah, ya, satu hadis yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang 3 golongan manusia yang menjadi koreknya api neraka jahanam. 3 jenis manusia yang menjadi koreknya api neraka jahanam. Awwalun nas yuqda yaumal qiyamatu alaih salasah. Ada 3 manusia yang pertama kali ditanya di hari kiamat kelak, di ketika manusia dikumpulkan, dibangkitkan di padang mahsyar. Kemudian mereka menunggu pengadilan Allah. Menunggu pengadilan Allah itu 50.000 tahun, ya. Bisa bayangkan 50.000 tahun menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Lama tidak? Ya. Di dunia ini umur kita berapa di dunia? Ya. 60 ila 70, 60 sampai 70 tahun. Tidak ada yang 1000 tahun, ya. Ada umurnya orang 1000 tahun? Tidak ada, ya. Yang punya umur 1000 tahun itu hanya umatnya Nabi Nuh alaihi salam. Umatnya Nabi Nuh alaihi salam disebutkan dalam beberapa riwayat, umur mereka itu ada yang mengatakan 1000 tahun, ada yang mengatakan 1500 tahun, ada yang mengatakan 1700 tahun, ada yang mengatakan 1900 tahun, ya. Dan Nabi Nuh alaihi salam meninggal di umur 990 tahun usia beliau, ya.
Di zaman beliau itu ada ibu-ibu yang menangis, ya, menangiskan anaknya masih bayi. Berapa umurnya? 60 tahun. Bayinya itu 60 tahun umurnya. Bayinya anak di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Maka ketika dilihat Nabi Nuh mengatakan, "Wahai ibu, janganlah engkau menangisi anakmu hari ini, karena akan datang di akhir zaman umat di akhir zaman yang umurnya seperti umurnya anakmu hari ini." Karenanya dunia ini tidak lama, ya. 60 tahun itu tidak lama. Sementara kita menunggu pengadilan Allah di padang mahsyar, di hari pembangkitan, di hari pembalasan, 50.000 tahun. Ya, 50.000 tahun. Bayangkan antum berdiri di padang mahsyar dengan panas yang luar biasa, matahari 1 mil di atas kepala manusia, dan mereka menunggu selama 50.000 tahun baru kemudian mendapatkan pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu seperti apa itu kondisinya manusia dalam kondisi seperti itu, 50.000 tahun, ya. Barulah kemudian setelah itu manusia yang pertama kali akan dihisap, ditanya amal-amal mereka. Itu 3 golongan manusia, ya. Rajulun, yang pertama, rajulun istushhida, laki-laki yang ia syahid, yang ia mati syahid, mujahid, ya. Mujahid ini kemudian fa'utiya bih, kemudian didatangkan, diperlihatkan, fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha, diperlihatkan amal-amalnya. Ini mujahid, ya. Antum bisa bayangkan, mujahid itu kayak saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mujahid yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia golongan yang pertama yang ditanya. Ini amalan luar biasa, amalan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi SAW menyebutkan ini puncak amalan di dalam Islam. Zurwatu sirnamil Islam. Jihad itu adalah puncak amalan yang tertinggi di dalam Islam. Tidak ada lagi yang kalah jihad, ya. Itu jihad itu sudah paling tinggi, ya. Karena apa? Nyawa. Korbannya itu nyawa. Resikonya itu nyawa. Ya. Kalau kita sholat itu kita mati tidak? Tapi sholat itu sudah berat juga kita laksanakan, ya. Ini jihad, ya, perkara yang besar yang mempertaruhkan nyawa manusia. Dan mereka satu golongan ini yang pertama kali ditanya di yaumul akhir kelak, ya. Kemudian diperlihatkan amalan-amalannya, amalan-amalan jihadnya. Dikasih perlihatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan, ya. Mungkin dia pintar menembak, pintar bertempur, dia punya strategi perang yang luar biasa, dan dia gagah berani, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika memperlihatkan amal-amalnya itu, maka Allah berfirman, "Fama amilta fiha", apa yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat yang aku berikan. Dikasih kekuatan, dikasih badan yang bagus. Kemudian mujahid tadi, walakinna qatalta li'anna liyuqala jari'. Kamu mati, kamu berperang, dan kamu mati supaya dibilang apa? Seorang pemberani, supaya dibilang orang jago, hebat, pemberani, ya. Fa umira bih ala wajhihi fa ulqiya finnar. Kemudian digeret wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Allahu Akbar. Ini amalan luar biasa, ya. Siapa yang kalah jihad? Ini amalan luar biasa. Tapi begitulah ketika tidak ikhlas karena Allah, dia mencari pujian manusia, maka dilemparkan ke dalam
neraka jahanam. Allahu Akbar. Ya. Ini amalan luar biasa. Sudah puncak amalan di dalam Islam. Sudah tidak ada yang kalah jihad. Makanya saya lihat, ya, Jubir Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah, ya, kenapa dia tutup wajahnya? Ya. Coba antum bisa lihat, kenapa dia tutup wajahnya? Supaya tidak ditahu manusia siapa dia, karena menjaga hati. Ya. Itu bukan gaya-gayaan, ya, menutup muka itu. Ya. Karena bayangkan, dia tertutup wajahnya saja, orang sudah luar biasa mengeluh-elukan beliau. Ya. Coba, ya, sampai-sampai para wanita luar biasa kekagumannya dengan Abu Ubaidah. Coba, antum bisa, kalau antum di posisi Abu Ubaidah, ya, antum dielu-elukan, antum dipuji-puji manusia, karenanya beliau menutup wajahnya. Ya. Dan ini salah satu di antara menjaga hati keikhlasannya. Ya. Kita tidak tahu yang mana itu Abu Ubaidah itu. Abu Ubaidah itu juga nama tauriyah, ya, bukan nama asli. Dia hanya nisbahkan kepada anaknya, namanya anaknya Ubaidah, makanya dibilang Abu Ubaidah. Ya. Kita tidak tahu siapa namanya. Ya. Tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya sebutan dengan Abu Ubaidah. Itulah di antara ciri orang yang menjaga hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya berprasangka baik dengan beliau, bahwa beliau orang-orang yang ikhlas. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum. Ibnul Mubarak, seorang ulama besar. Beliau ketika berperang menutup wajahnya, ya, di saat musuh merangsek kaum muslimin, maka Ibnul Mubarak melejit dengan kudanya. Ya. Orang terkaget-kaget, siapa itu? Ya. Ibnul Mubarak itu melejit dengan kudanya,